nikah, terus saya pindah kerjaan di bengkel motor atau bengkel bubut, mesin bubut gitulah. Setelah di situ berapa bulan saya lupa gitu. Istri saya itu lahiran, saya masih kerja di situ. Waktu itu saya ingat bulan Idul Fitri. Jadi setelah anak saya lahir, bulan Idul Fitri itu saya libur, kalau nggak salah itu libur dari tempat bengkel itu ngomong kalau liburnya itu hanya 1 minggu. Tapi saya karena masih punya anak kecil, saya pengennya liburnya agak panjangan gitu. Jadi hampir 2 mingguan saya libur. Terus saya mau masuk kerja lagi, ditolak karena saya sudah maksudnya kan dibilang harus cuma seminggu kerja liburnya, tapi saya 2 minggu. Jujur waktu itu saya sedih karena saya masih punya anak bayi, kemudian istri saya juga masih baru melahirkan, jadi belum bisa kerja. Saya bingung, jadi saya mesti ngapain, kemudian apa saya harus ngamen lagi gitu. Jadi hampir berapa bulan Akhir ya Pak? Iya, berapa bulan itu Bu? Berapa ya? 2 bulan Pak ya? 2 Jadi bulan 3 bulan dah. Jadi saya itu setelah nggak ada kerjaan lagi, maaf ada suara kipas angin. Jadi setelah saya nggak ada kerjaan itu, saya cuma parkir di ATM. Ya namanya juga parkir ya, penghasilan nggak nentu, harus ngidupin keluarga. Ya hampir 2 bulanan saya sampai. Jadi adik saya itu udah nikah terus punya mertua. Jadi saya itu nikah malah lebih dulu adik saya nikah dulu baru saya. Ya selang 1 tahunan lah saya baru nikah. Jadi mertua adik saya itu nawarin ke saya, mau nggak kerja di bengkel las. Kebetulan saya kan dulu lulusan STM ya, jurusannya di mesin. Ya langsung saja saya terima karena saya memang butuh kerjaan. Ya kebetulan gaji pertama saya itu 90.000 1 minggu. Tahun berapa itu ya? 2004 sekarang, 2004 atau berapa saya lupa. Ya itu kurang lebih 2004. Jadi setiap minggu gaji segitu cukup nggak cukup, kita harus hemat ya, apalagi masih punya anak bayi. Ya saya bertahan itu sampai 2010. Jadi saya kerja dari 2004 sampai 2010. Terus kita mutusin untuk coba wirausaha sendiri. Jadi jualan baju. Jadi kalau di Jogja itu kan bukan, maksudnya tempat wisata gitu ya, wisata, banyak wisata, banyak. Kalau di sini kan usahanya rata-rata kan perhotelan. Jadi pedagang biasanya itu kan ya asongan gitu, seling jualan di tempat-tempat wisata seperti Malioboro, alun-alun utara. Kalau enggak ya datang ke hotel-hotel tempat wisata untuk nginep gitu. Itu waktunya kalau di hotel itu pagi hari, habis subuh atau sebelum subuh kita udah berangkat, terus nungguin tamunya keluar, sampai check out, bisa sampai jam 8, jam 9.
bahkan sampai jam 12 siang. Kita itu kurang lebih 4 tahun, 2010 sampai 2014 kita coba wirausaha sendirilah. Ya alhamdulillah ada sedikit kemajuan dari. Jadi gini, dulu saya memutuskan untuk keluar dari kerjaan untuk coba wirausaha sendiri itu karena saya mikir nggak ada perkembangan, maksudnya saya pengen ya, maksudnya pengen yang lebih baik lah gitu. Jadi tapi modal emang belum punya kita. Jadi kebetulan di tempat saya kerja itu ada temen yang bila dibilang baik hati lah, seperti bapak sendiri. betul. Salam buat yang pernah bantu saya, Pak Bari. Assalamualaikum. Selalu sekeluarga ya. Jadi beliau ini bantu saya ngasih uang atau ngasih pinjaman lah gitu ya, untuk modal saya jualan. Saya ngomong atau curhat lah sama beliau ini kalau saya itu pengen buka usaha atau pengen wirausaha sendiri gitu. Kemudian beliau menawarkan uang gitu ya, singkat cerita saya pinjam uangnya, terus saya jadikan modal, saya beliin beberapa baju ya atau kaos untuk kaos khas Jogja gitu ya, kaos khas Jogja untuk modal jualan ya, cuma dapat berapa lah. Dari awal kita jualan itu masih malu-malu. Jadi kalau di pasar itu ya, di pasar itu kan banyak ya pedagang gitu ya, semuanya pada teriak-teriak nawarin ini dagangan gitu ya maksudnya. Tapi kita cuma diem aja. Ya, nggak ada yang mau nawarin, malu. Tapi alhamdulillah kita disambut rezeki baik ya hari pertama jualan. Iya. Jadi kita jualannya itu lesehan. Jadi kalau teman-teman pernah ke Jogja, tepatnya itu di alun-alun utara, dulu masih bisa untuk parkir bis wisata ya. Kalau sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh, revitalisasi. Jadi kalau setiap bis masuk ke alun-alun utara, terus jalan ke arah Malioboro, itu kan melewati jalan namanya Jalan Trikora. Itu tepatnya di perempatan Malioboro. Jadi kita jualannya di situ, di pinggir jalan, di dekat jalan raya. Dari situ pernah ya 1 atau 2 kali kita itu di rahasia Satpol PP ya. Tapi nggak cuma sendiri, tapi banyak termasuk saya. Ya itu juga Pak, hujan juga, aduh ya. Kita berebut tempat berteduh, terus dagangan cepet-cepetan diungsikan kemana belum tahu. Itu. Dan prihatinnya lagi kita punya 2 anak ya, itu udah, yang satu bisa ditinggal, yang satu harus diajak. Jadi setelah saya keluar dari kerjaan itu kita udah punya 2 anak. Produktif ya. Enggak ya, kan jedanya 5 tahun. Iya, jedanya 5 tahun. Dari anak pertama sampai yang kedua itu jedanya 5 tahun. Jadi yang anak kedua kami itu setiap kita itu jualan, mau pagi, mau sore, mau malam, mesti ikut. Jadi dibilang anak saya itu udah masih kecil udah diajak prihatin gitu ya. Mungkin ada yang gambling tuh. Jadi kita pernah ya jualan di tempat parkir bis, jadi namanya Ngabian itu tempat untuk parkir bis. Kalau di alun-alun utara itu penuh, biasanya kan harus dilempar ke taman parkir lain, yaitu entah itu Abu Bakar Ali atau Ngabian. Jadi kita jualan di Ngabian. Jadi
anak saya itu sering, anak saya masih kecil ya, masih antara 3 tahunan lah. Saya itu sering seneng banget ngikut bis. Jadi maksudnya bukan ngikut tapi naik turun bis sampai hampir posisi mati ya, bukan hidup. ya bukan hidup ya, posisi berhenti dan nunggu tamu-tamu yang jalan ke Malioboro gitu. Jadi main anak saya itu sama sopir sama kena bis gitu. Sampai mau diajakin pulang, kita ajakin pulang aja mbak anaknya. Tapi kita bersyukurlah dari sekian banyak perjalanan kita sampai kita ya kita boleh dibilang mulai dari benar-benar nol ya, benar-benar nol, nggak ada isinya. Kita nggak pernah minta orang tua. Setelah kita nikah itu kita benar-benar mandiri ya, memang kita masih rumah masih ikut orang tua, tapi kita masak sendiri, apa-apa sendiri lah, sekalipun kita nggak punya apa-apa, alhamdulillah ya, lah. Biarpun lauk sambel ya. Iya. Ya kita, ya mungkin saya dulu waktu saya itu sedikit cerita ya. Saya itu sejak umur 3 bulan nggak ikut orang tua lagi. Jadi saya dititipin sama nenek saya di kampung. Jadi saya sudah sudah terbiasa untuk prihatin. Saya ikut orang tua itu setelah saya SMP saya baru diambil sama orang tua saya. Jadi makanya saya sama istri saya itu nggak kenal, jadi satu kampung tapi nggak kenal. Ya itu karena saya lama di kampung, istri saya di kota. Saya SMP sampai lulus sampai sekarang masih ikut orang tua. Ya saya pernah, jadi setelah saya itu lulus sekolah, saya pernah nyoba merantau ke Jakarta, ke Lampung, terus ke Pekanbaru, ke Riau, gitu. Daerah Riau lah, di daerah Bagan Sinembah. Waktu itu saya belum kenal sama istri saya. Saya di Jakarta itu hampir 2 tahun, 2 tahun. Ngapain pak? Ya ikut orang tua jualan. Kebetulan orang tua saya kan emang darahnya emang pedagang. Orang tua itu kan pedagang. Jadi saya diajak orang tua setelah lulus sekolah. Sampai saya kok sepertinya ini bukan jiwa saya gitu. Maksudnya jualannya itu keliling, hampir mirip sama sales ya. Keliling nggak pernah berhenti atau berhenti di sesuatu tempat atau pasar atau apa gitu. Enggak, ini kita keliling dari rumah ke rumah nawarin dagangan gitu ya. Dan nggak cuma 1-2 kilo kita jalan, 10 kilo lebih mungkin ya, pulang balik. Kalau kita nggak laku ya baliknya ya jalan kaki. Saya itu bertiga, saya, adik saya sama kakak sepupu saya. Pernah nggak pak dipalak preman gitu? Ya pernah, itu waktu di daerah Pekanbaru, tepatnya itu daerah Simpang Ardat. Kalau teman-teman yang nonton di Simpang Ardat, saya pernah ke sana dan saya pernah dipalak di sana. Jadi ceritanya itu saya itu mau belanja kaca, kita kan jualannya itu binatang yang di air keras, yang dikasih kaca gitulah. Saya jalan sama adik sepupu saya, kebetulan saya cuma berdua di sana, saya sama adik sepupu saya jalan mau ke toko kaca. Dalam perjalanan itu saya dicegat sama satu mobil atau angkot gitu ya, diberhentikan mendadak, itu langsung ditarik masuk. Saya ditaruh di depan, adik sepupu saya di belakang. Saya deket sopir gitu, diapit 3 orang sama sopir. Semuanya dibongkar atau apa yang ada di saku saya, di saku adik sepupu saya itu diambil semua. Cuma
uang itu cuma tinggal satu-satunya itu 50.000 waktu itu. Saya selipkan di antara sela-sela kalau di celana itu ya, paling bawah ada jahitannya gitu ya. Jadi saya selipkan di situ, jadi itu nggak keambil. Jadi uang 50.000 itu buat hidup kita berdua, buat belanja itu. Belanja katanya akhirnya kita ngutang. Kebetulan di situ kita udah sering belanja di situ, jadi orangnya percaya sama kita. Jadi kita ngutang di situ. Ya itu sedikitlah perjalanan saya waktu sebelum kenal sama istri saya. Mungkin ada yang ditambahi, Bu? Cerita apa ya? Jadi kegiatan sehari-hari gini teman-teman, setelah saya keluar dari kerjaan 2010 kemudian memutuskan untuk dagang, saya kembali lagi. Jadi gini, pernah suatu saat itu teman saya itu telepon sama saya atau ngasih tahu sama saya gitu ya, ngasih tahu kalau dia itu butuh orang untuk ngelas gitu ya, kerja di situ. Kemudian kerjanya dia kan borong, bukan harian. Kemudian saya coba, maksudnya saya ngomong saya bisa bantu tapi cuma pas hari atau bulan puasa gitu. Jadi nggak ganggu waktu saya dagang gitu. Ya awalnya dari situ kita ngikut kerja 1 bulan selama bulan puasa, sampai akhirnya kok kayaknya emang saya harus kerja ke situ lagi gitu maksudnya. Ya kebetulan waktu itu di daerah kami atau di Yogyakarta ini ada penataan tata ruang atau tata kota gitu ya, yang alun-alun utara itu sudah tidak diperbolehkan untuk tempat parkir. Ya, untuk parkir wisata. Jadi ditutup. Ditambah ya. Itu Gunung Merapi ya. Iya. Terus jeda lama nggak ada wisata. Sepi. Nah, jadi setelah alun-alun utara itu nggak dibolehkan untuk wisata, otomatis kita kan nggak bisa jualan di situ ya. Jadi kita bingung mau jualan di mana. Terus akhirnya saya memutuskan untuk kerja di tempat yang lama lagi, ikut teman saya itu. Jadi selang ya, tapi waktu saya kerja istri saya masih dagang, jalan berapa bulan gitu ya. Berapa bulan saya kerja, istri saya dagang, cuman dirasa semakin hari itu semakin sulit, pedagangnya banyak, wisatanya itu makin berkurang, jadi kita agak kesusahan lah. Jadi istri saya coba maksudnya untuk cari penghasilan lain gitu ya. Pernah kita coba bikin makanan kecil atau jajanan yang kalau di sini namanya jajanan pasar, namanya klepon. Ada di video saya sebelumnya. Jadi kita coba buat klepon, terus kita titipin di pasar, di warung-warung ya, tempat-tempat makanan jajanan pasar gitu. Tapi lama kelamaan bahan bakunya itu naik, tapi harga dagangannya kita nggak bisa naik. Sulit untuk naik, jadi itu jadi kendala lagi buat kita. Ya lumayan lama sih ya kita nitipin itu. Berapa bulan atau berapa tahun? 1 tahun ada kan? 1 tahun ada ya? Ya 1 tahunan. Ya, setelah itu kita memutuskan udahlah, kayaknya kita cuma dapat capek, nggak dapat untung. Tapi dapat ilmu. Iya betul.
ilmu dari awalnya kita benar-benar berusaha dari nol, nggak punya apa-apa. Bahkan suamiku kalau kerja harus naik sepeda, kita belum punya motor, harus nabung berapa tahun, harus beli motor. Itu pun motornya motor Cina ya. Iya, mocin, kalau di sini namanya mocin. Seharga 3 juta, dan 3 juta bagi kita itu udah uang banyak banget. Dan 3 juta itu saya dapetin dari arisan di tempat saya kerja. Jadi kalau saya itu gaji nggak seberapa, terus saya mau nabung ya nggak bisa, habis ya. Apalagi saya suka ngerokok ya, mohon maaf, jangan diikuti ya. Jadi saya kebetulan di tempat kerja saya itu ada arisan untuk orang-orang bengkel gitu ya. Kebetulan tempat saya kerja itu kan banyak ya, yang harian itu hampir 50 orang. Kemudian yang dari rombongan orang borong ya, borong itu ada 3 rombongan kalau nggak salah. Satu rombongan ya 25-an lebih lah, kali 3 gitulah ya. Setiap minggu itu kalau arisan ya itu bayarnya 20.000 setiap minggu, itu dapatnya 1,5 juta. Kemudian saya yang 1,5 juta itu waktu itu apa ya, ikut arisan di rumah kalau nggak saya. Arisan beda, arisan di rumah. Jadi saya punya ikut arisan 2. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa nabung ya, ikutlah arisan. Kalau keluarnya kebetulan bareng, itulah rezeki kalian. Kebetulan jarak antara saya dapat yang dari bengkel sama yang di rumah itu nggak terlalu jauh. Jadi saya kumpulkan uangnya, ada sekitar 3 jutaan, kemudian saya belikan motor gitu ya. Motornya ya cuma motor mocin lah ya, kalau di sini bilangnya mocin. Dan waktu itu HP juga saya itu cuma punya apa ya, HP Nokia ya. Telor yang ya masih dibilang jadul lah dibanding teman-teman yang lain yang sudah bagus. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan yang penting bisa SMS, buat telepon lah, itu yang penting kan itu. Jadi teman-teman ya, mungkin itu sedikit lah cerita tentang kami dari perjalanan kami kenal sampai akhirnya kami memutuskan untuk nikah. Semoga cerita kami ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang nonton video ini. Dan jangan lupa, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Dan sebelumnya mohon maaf karena proses perekamannya ini malam hari ya. Jadi nggak terlalu bagus videonya ya. Tapi terima kasihlah buat penonton yang mau berkenan untuk nonton video ini dan mendengarkan cerita kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat